Assalamualaikum, hai, selamat datang di podcast Bulan dan Kopi. Di tahun 2023 kemarin, aku belajar tentang satu hal besar, yang dimana pelajaran ini aku dapat dari pengalamanku sendiri. Ternyata, perintah Allah untuk bersabar dan ikhlas itu bukan cuma untuk melatih kesabaran atau kebesaran hati kita. Tapi ternyata, ada hal besar di balik itu semua. Ada doa-doa yang sedang mengetuk pintu rumah kita, menunggu untuk kita buka, dan pintu itu hanya akan terbuka dengan sabar dan ikhlas, dengan ujian yang Allah berikan. Jujur ya, emang gak bisa dipungkiri, untuk bisa sabar dan ikhlas di saat ujian datang, emang gak semudah itu. Sebagai manusia yang punya banyak pertanyaan di kepala, dan punya banyak ekspektasi terhadap dunia, pastilah ada rasa kecewa, marah, sedih, dan bingung. Tapi sebenarnya disitulah poin pentingnya. Di saat kita terpuruk akan satu hal, dan kita menangis karena merasa sedih, apakah kita mampu mengucapkan satu kalimat ajaib ini? Atau hanya fokus pada kesedihan dan kekecewaan, dan terus mengutuk takdir Allah? Pertanyaannya, apa sebenarnya kalimat ajaib itu? Kalimatnya adalah, "Ya Allah, aku ikhlas. Aku terima kalau ini memang adalah yang terbaik untuk hidupku." Kalimat yang memang terdengar sederhana. Tapi saat hati hancur lebur oleh keadaan atau karena orang lain, pastilah tidak mudah untuk mengucapkan kalimat ini. Karena dalam hati, pasti ada penolakan. Rasa tidak terima, merasa diri tidak layak mendapatkan kekecewaan, kesedihan, ataupun penolakan. Belum lama ini, alhamdulillah, Allah Maha Besar dan Maha Baik. Banyak sekali impian yang aku tulis di awal tahun 2023, dan aku minta dalam doa, akhirnya terwujud. Impian-impian yang di awal tahun terasa sangat mustahil. Tapi entah kenapa aku buang perasaan mustahil itu, karena aku tahu aku punya Allah yang maha mengabulkan. Dan di akhir tahun 2023 sampai dengan saat ini, Masya Allah, Allah memberi berkali-kali lipat dari apa yang aku minta. Di saat impian-impianku akhirnya terkabul, yang bisa aku lakukan hanya menangis terharu bahagia. Dan aku juga menangis karena aku merasa banyak dosa, tapi masih diberi begitu banyak oleh Allah, melebihi dari apa yang aku minta. Pastinya semua ini terjadi murni karena kasih sayang Allah, karena kebesaran Allah. Jujur ya, meskipun aku sangat yakin doa-doaku akan terwujud, tapi aku sama sekali tidak menyangka itu akan terwujud secepat ini. Memang aku ingin cepat terwujud, tapi gini deh aku jelasin sedikit. Mungkin di antara kalian ada yang pernah punya keinginan yang terbilang cukup mustahil, dan kamu gak tahu gimana dan bagaimana supaya impian-impian itu bisa terwujud. Tapi, kamu punya keyakinan yang sangat-sangat besar pada Allah bahwa kamu yakin itu semua pasti akan terwujud. Dan tiba-tiba, tanpa ada aba-aba, tanpa ada tanda-tanda, akhirnya impian itu terwujud. Pastinya kaget kan? Terharu, bahagia, bersyukur, dan bingung. Kenapa bisa secepat ini? Nah, itu yang terjadi padaku. Sampai akhirnya aku ingat pada satu kejadian di bulan Juli tahun 2023. Di saat dimana aku benar-benar merasa kecewa, sedih, dan terpuruk karena satu kejadian. Dan saat itu terjadi, aku merasa powerless, merasa gak punya kuasa apapun. Tapi aku ingat aku punya Allah, Raja dari alam semesta. Jadi aku tidak perlu merasa rendah di hadapan manusia, karena aku punya Allah. Aku ingat betul saat itu di perjalanan pulang ke rumah, aku dibonceng papaku yang tetap menyemangatiku. Diam-diam aku menangis di balik helm. Dan tanpa sadar dalam hati aku mengucap kalimat ajaib itu. Ya Allah, aku ikhlas, aku terima kalau memang ini adalah yang terbaik untukku. Lalu diam-diam aku meminta satu hal besar pada Allah. Aku bilang sama Allah, "Ya Allah, tolong wujudkan impian besarku sebelum bulan Desember tahun ini datang."
satu memori yang sebenarnya sudah hampir aku lupakan. Di bulan Juli tahun 2023, di perjalanan pulang menuju rumah dengan motor papaku, waktu itu aku dibonceng, dan saat itu matahari begitu terik. Aku tidak menyangka kalau doaku yang meminta agar impianku diwujudkan sebelum bulan Desember ini datang, benar Allah kabulkan. Masya Allah. Di bulan Oktober, sebulan lebih sebelum bulan Desember datang, semuanya terwujud. Impian besarku terwujud. Alhamdulillah. Untuk semua orang yang sedang merasa kecewa, sedih, entah itu karena keadaan ataupun karena orang lain, podcast ini aku khususkan untuk kamu. Kalau saat ini kamu sedang dikecewakan, entah itu dikecewakan orang lain atau dikecewakan oleh keadaan, coba sejenak kamu ucapkan pelan dalam hatimu, bilang sama Allah, "Ya Allah, aku ikhlas dengan kekecewaan ini. Aku terima kalau ini memang adalah jalan takdirmu." Kalau memang masih susah untuk ikhlas, dicoba dulu ulang-ulang terus sampai hati kamu memang benar-benar ikhlas dan menerima. Terus kamu lanjutin dalam hati dan ungkapkan impian besar kamu. Misalnya, "Ya Allah, tolong gantikan rasa kecewa ini dengan kebahagiaan yang besar. Berikanlah aku kemampuan untuk membahagiakan orang tuaku. Berikanlah aku kemampuan untuk membeli barang yang kamu inginkan," misalnya. Jujur, gak bisa dipungkiri, ini memang gak mudah, tapi coba deh paksa hati kamu untuk ikhlas. Karena sebenarnya respon pertama kita pada ujian itu sangat penting. Kalau kita berhasil bersabar dan ikhlas, itu insya Allah balasannya luar biasa. Dan jujur aku gak bisa pungkiri juga ya, karena kadang secara refleks kalau ada kejadian yang mengecewakan atau hal yang mengecewakan, biasanya aku langsung marah-marah, kecewa, atau bahkan sampai menangis, gak jelas. Tapi kalau abis itu aku udah sadar dan ingat, aku minta maaf sama Allah pastinya. Karena biar bagaimanapun aku masih belajar untuk bisa sabar dan ikhlas. Dan sabar dan ikhlas itu menurutku adalah pelajaran seumur hidup yang akan terus-terusan kita pelajari, terus-terusan kita perdalam ilmunya dengan banyak pengalaman yang akan Allah berikan juga. Karena pada akhirnya semua ujian yang Allah berikan bisa jadi adalah salah satu anak tangga yang kita butuhkan untuk mencapai impian kita. Jadi tetaplah berprasangka baik pada Allah. Apapun yang terjadi, percayalah pada Allah, yakinlah selalu padanya. Dia Maha mendengarkan dan Maha mengabulkan.